Oke, baik, kali ini kita akan ngebahas updatean terbaru dari MemePie. Ini menjelang pelistingannya, so simaklah baik-baik video ini sampai selesai biar kamu tahu semua hal-hal yang pengen aku sampaikan di sini dan ini tentunya penting-penting banget, oke? Langsung aja di sini, seperti yang kamu lihat ini adalah tampilan baru dari MemePie di mana aku merekam video ini tanggal 25 Oktober. Dan seperti yang kamu lihat di sini sudah ada menu airdrop di kiri paling bawah di bawah OKX ini. Kita klik airdrop. Nah, ini adalah kurang lebih kriteria-kriteria yang kurang lebih harus dipenuhi untuk eligible di airdrop MemePie itu sendiri. Nah, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, dari postingan mereka itu ada dua core inti untuk eligible di airdrop telegramnya. Yang pertama adalah akumulasi total purchase yang kita lakukan di MemePie, dan yang kedua adalah total balance atau balance coin yang kita punya. Nah, kedua core inti atau kedua hal ini itu kita cukup memenuhi salah satunya saja untuk eligible, dan sisanya yang di bawah ini sebagiannya itu adalah bonus kriteria. Artinya kalau kita memenuhinya, kita memenuhi bonus kriterianya dan bakalan lebih berpeluang lagi untuk mendapatkan alokasi airdropnya. Nah, ternyata untuk koin yang wajib kita penuhi di sini dijelaskan itu 50 million atau 50 juta koin. Itu syarat minimalnya, dan kamu bisa lihat di sini ada balance meter. Itu artinya ini apa ya? Itu artinya ini yang penting salah satunya selain daripada akumulasi jumlah total purchase yang mungkin kamu lakukan. Kalau aku pribadi nggak sama sekali. Dan di sini ada tanda mining ends in 12 hari. Aku membuat video ini tanggal 25 Oktober. Kalau kita klik tanda tanya di sini, nah, get ready for the mining period end. Siap-siap, mining periodnya bakalan berakhir. For now, you can continue earning coins. Untuk sekarang kamu bisa melanjutkan mengumpulkan koin. Dan setelah itu semua hal atau aktivitas bakalan di freeze. Kita lanjut di sini. You won't be able to earn coin anymore. Dan ya, nantinya setelah di freeze kita nggak bisa lagi ngumpulin koin. Selanjutnya di sini, you are eligible. If you are active, kamu bakalan eligible kalau kamu aktif. If you are not a mere passerby, you will get the airdrop. Your exact allocation will depend on a lot of factors like your in-game activity and purchase. Jadi di sini dijelaskan kamu bakalan eligible kalau kamu aktif di dalam gamenya, dan di sini bakalan tergantung banyak faktor seperti aktivitas di dalam game dan juga purchase, artinya ya memberikan mereka uang, intinya seperti itu. Dan ini adalah beberapa lagi seperti yang kamu cek di sini. Ada upgrade to MemePie Premium. Aku pribadi nggak melakukan itu, soalnya itu biayanya ada sekitar 1 ton lebih, dan kalau digunakan dengan star itu 500 star. Kamu bisa cek di sini. Nah, ini buy for 500 star. Kalau kita buy dengan ton itu harganya 1 ton lebih. Dan di sini bisa juga untuk memenuhi yang di bawah ini, complete minimal 1 kali on-chain transaction daily ton. Ini biayanya tadi aku sudah cek kurang lebih 0,2 ton lebih untuk biaya 1 kali transaksi on-chain-nya. Dan di sini untuk make at least one transaction in Telegram Star, ini yang agak lebih murah. Kamu bisa lihat di sini, yang paling murah di sini 6 bintang atau 6 star. Minimal kita melakukan 1 kali untuk memenuhi yang bagian make at least one transaction Telegram Star ini. Nah, selanjutnya di sini kamu minimal berpartisipasi untuk daily giveaway dan complete minimal juga 10 campaign yang ada di menu earn. Nah, aku pribadi di sini yang untuk bagian transaksinya
belum aku penuhi sama sekali. Kenapa? Karena untuk bagian yang ini itu cuma bonus kriteria. Oke, kita bisa cek di sini. Aku ingin menunjukkannya ke kamu. Tadi sudah aku teruskan di sini biar lebih mudah. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, tapi untuk memperjelasnya lagi. Nah, ini kamu bisa lihat bonus kriterianya. Pertama on-chain transaction, dan ada yang di hide. Kalau yang di hide ini besar kemungkinan ini adalah yang transaksi start itu tadi minimal 1 kali. Kemudian giveaway participation, partisipasi untuk giveaway-nya itu minimal 1 kali juga tadi. Mempai premium, kalau kamu mempai premium artinya kamu memenuhi bonus kriteria yang ini, dan juga menyelesaikan campaign minimal 10 tadi. Intinya ini bonus kriteria, dan untuk core eligibility kriterianya itu cukup dengan pertama, intinya mereka mengakumulasikan jumlah ton atau start purchase kamu di situ. Artinya semakin banyak uang yang kamu berikan kepada mereka, kamu sudah eligible. Intinya seperti itu. Dan selanjutnya di sini amount of coins, dan minimalnya tadi 50 juta koin. Dan di sini dijelaskan these criteria are independent, fulfilling only one is sufficient to receive the associated airdrop. Intinya di sini nggak harus dipenuhi dua-duanya, minimal satu aja itu sudah memenuhi persyaratan dan kita sudah eligible. Itulah kenapa aku nggak mengeluarkan atau purchase sama sekali di dalam aplikasi Mempai airdrop Telegramnya. Kenapa? Karena beberapa faktor. Pertama, ada beberapa hal yang menurutku agak memusingkan lah, intinya seperti itu. Pertama yang wajib kamu ketahui, mereka Mempai itu berpindah jaringan, dan ternyata di bagian wallet ini yang dimana kita tahunya selama ini Linear Network, ternyata koinnya mereka akan launch di Sui Network. Kamu lihat di sini di bagian OKX. Kalau kita klik di sini, kamu bisa cek. Nah, big news, Mempai is joining the Sui ecosystem and will launch on Sui. Connect your wallet on Sui to complete the text. Jadi mereka sudah bekerja sama dengan Sui Network, dan mereka menjelaskan di sini akan launch token Mempai di jaringan Sui. So di sini kita diminta untuk mengkoneksikan OKX wallet kita, yang Sui tentunya, wallet OKX ya, yang di situ ada jaringan Sui-nya. Dan ya, kita aku minta maaf kalau memberikan tutorial kemarin cara mengisi balance yang ada di sini, dan aku pribadi sudah menariknya tadi. Sebenarnya itu nggak bisa ditarik lewat sini ya, withdraw. Kalau kamu sudah mengirimkan ETH atau ETH, kamu nggak bisa withdraw di sini secara langsung. Kenapa? Karena nominal yang dibutuhkan itu tadi aku sudah cek kurang lebih 0,02 ETH. Artinya butuh sekitar hampir 500 ribuan dalam bentuk ETH untuk bisa withdraw lewat sini. Nah, caranya gimana aku bisa narik uang yang atau token ETH yang udah aku kirim di sini, yang jumlahnya kalau dirupiahkan itu 100 rupiahan lebih. Aku copy seed price-nya yang ada di sini, kamu salin copy to clipboard, kita copy, terus kamu ke OKX. Kenapa OKX? Karena OKX itu salah satu yang menyediakan jaringan jaringan linear. So kalau kita ke bagian wallet sini ya, nah ini tadi, dan ya ini adalah wallet yang aku koneksikan tadi di Mempai, dan sekarang kamu lihat balance-nya sudah kosong. Kalau kita ke bursa, aku sudah mengirimkannya ke bursa tadi, dan ini di bagian aset kamu bisa lihat satu setoran sedang diproses, dan ini masih membutuhkan waktu beberapa jam. Itu yang aku agak lumayan kurang suka di OKX, soalnya waktu pengirimannya atau penyetorannya itu cukup lama. Kamu bisa lihat di sini butuh sekitar 8 jaman bahkan lebih. Padahal itu satu di ekosistem mereka, dari wallet mereka sendiri ke bursa mereka, tapi membutuhkan waktu selama itu.
Dan kamu bisa lihat di sini jumlah ETH yang aku kirim 0,02 sekian menggunakan blockchain Linea. Dan ya di sini tokennya belum masuk. Nanti kalau sudah masuk bakalan aku ubah ke USDT dan mengubahnya ke TON. Intinya begitu caranya aku bisa menarik apa ya? Yang awalnya tadi aku berencana untuk menggunakannya sebagai gas fee di situ atau di MinPy ini, karena mereka berpindah jaringan, itu artinya gas fee-nya nggak menggunakan ETH. Dan ya untuk Linea Network ini besar kemungkinan nanti mungkin akan berubah atau enggak sama sekali. Dan ya itu yang aku agak sesalkan. Kenapa? Karena pada saat mau listing baru banyak banget perubahan gitu. Nah, mereka sudah berpindah ke Sui. Dan selanjutnya yang wajib kamu ketahui, kamu bisa lihat di sini banyak banget menu-menu yang apa ya, kesannya kayak maksa banget gitu untuk kita purchase, untuk kita membayar mengikuti semua hal yang ada di sini. Kalau kita masuk ke sini di bagian spin, ini lebih ramai lagi. Maaf, jaringannya agak lambat. Nah, kamu bisa lihat ini ramai banget. Ada Lambo, Premium, on-chain transaction, dan beberapa hal yang ada di sini. Kamu bisa lihat harganya 9 ton atau 3000 star. Kemudian di bagian ini yang 1+2, sorry jaringannya agak lambat ya, kita keluar dulu. Nah, aduh, jaringan. Nah, kamu bisa lihat di sini juga bisa purchase 5 ton 1900 star. Dan ya kesannya seolah-olah mereka maksa banget untuk kita melakukan purchase seperti itu. Dan satu hal lagi yang agak mengesalkan, yakni bos dari MinPy Coin itu nambah terus, dan sekarang totalnya kurang lebih hampir 40-an. Kamu bisa lihat di sini. Dan kalau kita klik di sini nanti bakalan ada new bosses coming lagi. Dan itu nggak ada habis-habisnya. Itu yang agak apa ya, agak ngeselin lah terhadap project MinPy ini. Itulah kenapa aku pribadi nggak mau melakukan purchase sama sekali di sini. Aku nggak peduli berapapun token yang aku dapat, minimal di sini balanceku sudah cukup, malahan sudah lebih ya. Minimal tadi kan 50 juta. Di sini sudah ada 600 juta sekian. Itu menurutku sudah cukup. Dan alasan lainnya lagi kenapa aku nggak purchase, total alokasi airdrop dari MinPy itu atau apa ya, total tokennya ya, supply tokennya itu ada 10 miliaran doang, 10 miliar. Nah, itu 90%-nya untuk komunitas. Dan ya, puluhan juta pemain MinPy itu harusnya banyak yang eligible. Dan apa ya, minimal coin balance mereka adalah 50 juta. Pasti banyak orang yang eligible untuk itu. Dan terlebih yang utama, beberapa yang sudah purchase juga pasti banyak yang melakukan hal itu. So dengan alokasi token yang ada cuma 10 miliar dan 90%-nya untuk komunitas, dan dikali puluhan juta pemain, aku merasa agak nggak worth it ya. Aku merasa agak nggak worth it. Tapi ini pendapat pribadi aku aja. Dan ya, yang agak menenangkan, sekarang mereka apa ya, sudah ada di pre-market dan sudah diumumkan secara resmi juga di pihak MinPy-nya, terutama yang di OKX itu. Dan itu yang cukup agak membuat sedikit jaminan kalau MinPy itu bukan scam. Tapi ya banyak isu kemarin yang beredar itu, katanya apa ya, yang membuat project ini tuh sebelumnya, project yang sebelumnya mereka buat itu scam seperti itu atau apalah. Yang jelas itu isu yang beredar, tapi kita nggak tahu hal yang pastinya.
Kan mereka menjanjikan akan melisting token MinPay itu tanggal 30 Oktober ya. Kita lihat aja nanti, tapi kalau dilihat di bagian ini, mining ends in 12 hari. Jadi mining sessionnya itu bakalan berakhir 12 hari lagi, padahal ini hari tanggal 25 Oktober. So artinya besar kemungkinan ini pendapatku aja, besar kemungkinan MinPay ini nggak bakal listing di akhir Oktober ini. Besar kemungkinannya gitu. Mungkin akan ditunda lagi, bakalan listing di awal-awal November bulan mendatang. Ini perkiraan aku aja melihat dari hal ini ya. Mining ends in 12 hari. Miningnya bakalan berakhir 12 hari lagi. Itu artinya besar kemungkinan MinPay nggak bakal listing di bulan Oktober. Itu pendapat aku aja, oke? Menurut kamu gimana? Apakah kamu rela purchase 1 ton lebih untuk memenuhi kriteria atau bonus kriteria yang ada di sini? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar bawah. Kalau aku pribadi nggak sama sekali. Dan salah satu hal lagi ya, faktor yang agak aku bingungin, rata-rata purchase-nya di sini tuh menggunakan star dan ton. Padahal jaringannya itu jaringan Sui. Bahkan sebelumnya di sini Linea. Ini yang agak ngebingungin. Harusnya kalau misalnya kita diminta purchase juga minimal juga pakai jaringan Sui ataupun Linea yang sesuai atau telah mereka pasang lah di sini, intinya seperti itu. Namun ya faktanya di sini purchase-nya itu menggunakan ton ataupun Telegram Star. Kalau Telegram Star masih agak nyambung, tapi kalau untuk ton, padahal jaringan yang dipilih Sui itu agak ngebingungin lah, intinya seperti itu. Oke, baik, mungkin cukup dulu apa yang dapat kita bahas di video kali ini. Mungkin videonya agak kepanjangan ya, mungkin. Tapi semoga ini menambah insight ke teman-teman sekalian terhadap project MinPay Coin ini. Entah bakalan JP atau enggak, aku pribadi nggak tahu sama sekali. Kita lihat aja ke depannya dari project MinPay Coin ini. Semoga dapat memuaskan kamu-kamu sekalian, apalagi kamu yang sudah membayar sedemikian ton agar eligible beberapa bonus kriteria dari airdrop ini. Intinya seperti itu. Kalau kamu menyukai video ini silahkan tinggalkan like-nya. Kalau kamu nggak menyukainya silahkan tinggalkan dislike-nya. Dan untuk kamu yang ada tambahan terhadap apa yang kita bahas di video kali ini, silahkan tulis tambahan kamu di kolom komentar bawah. Dan untuk kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar pada saat aku upload video kedepannya itu kamu nggak ketinggalan videonya. Dan aku ucapkan terima kasih buat kamu semua yang sudah rela menyimak dan menyaksikan video ini sampai selesai. Jadi itu pandangan aku pribadi mengenai MinPay ini. Kalau ada beberapa hal yang mungkin aku ketinggalan terhadap updatean informasinya, kamu boleh tambahkan di bawah. Bisa aja ada hal yang aku misinformasi, intinya ketinggalan ataupun istilahnya enggak lengkap dari apa yang aku bahas di video kali ini, mungkin kurang lengkap. Dan kalau kamu ada info tambahan dan itu valid, silahkan tambahkan di kolom komentar bawah. Baik, sampai jumpa lagi di video mendatang.